Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim PBL TRPL 311 dengan judul Sistem Smart Door Management Terintegrasi, Pengembangan Aplikasi Mobile dan Platform Admin. Oke, berikut merupakan anggota tim PBL kami yang berjumlah 6 orang. Next. Service yang digunakan oleh tim PBL kami yaitu yang pertama Node.js digunakan sebagai server aplikasi yang menangani logika bisnis, pengolahan data, autentikasi pengguna, serta menyediakan REST API berbasis JSON menggunakan framework Express untuk komunikasi dengan aplikasi klien. Lalu yang kedua, PostgreSQL digunakan sebagai layanan basis data relasional untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan data aplikasi secara terstruktur, serta mendukung proses transaksi dan pengambilan data yang dibutuhkan oleh backend service. Lalu yang ketiga, Media MTX digunakan sebagai layanan streaming untuk menangani distribusi video real-time dari kamera pintu, memungkinkan proses pemantauan dan akses streaming secara langsung oleh aplikasi klien melalui protokol streaming yang didukung. Lalu yang keempat, React digunakan sebagai antarmuka web admin sederhana berbasis React dengan framework Refine dan Design untuk menyediakan antarmuka sederhana dalam pengolahan data dan monitoring sistem. Next. Docker Compose yang digunakan membangun Docker Compose yang digunakan membangun arsitektur multi kontainer yang terintegrasi. Setiap service dijalankan di kontainer terpisah, namun saling terhubung melalui jaringan internal Docker. Struktur arsitekturnya sebagai berikut. Yang pertama ada backend service. Kontainer Node.js yang menyediakan API dan bergantung pada database PostgreSQL sehingga hanya berjalan setelah database siap. Yang kedua ada web admin service, kontainer web admin yang terhubung ke backend untuk pengambilan data dan dijalankan setelah backend siap. Yang ketiga ada database, kontainer PostgreSQL yang menyediakan penyimpanan data persisten melalui volume PG data dan dapat diakses oleh service lain. Yang keempat ada streaming service, kontainer media MTX yang menangani streaming video real-time dan mengekspos beberapa port untuk akses klien. Seluruh kontainer berada dalam satu jaringan internal Docker sehingga komunikasi antar service dapat dilakukan dengan mudah. Setiap kontainer juga menggunakan pengaturan restart otomatis untuk menjaga stabilan sistem. Next. Eh, Berikut uji coba menjalankan seluruh service. Uji coba dilakukan dengan menjalankan seluruh service menggunakan Docker Compose App Minde untuk memastikan semua kontainer aktif dan saling terhubung dalam satu jaringan Docker. Hasil uji coba dengan mengeksekusi perintah Docker Compose App Minde menunjukkan bahwa semua kontainer yang dikonfigurasi berhasil berjalan dengan baik. Kontainer PostgreDB, media server, node backend, dan web admin semuanya aktif. Masing-masing berjalan di lingkungan terisolasi namun tetap saling terhubung melalui jaringan internal Docker. Keberhasilan ini membuktikan bahwa arsitektur Docker Compose telah berjalan sesuai rancangan, dengan setiap service siap menerima koneksi dan beroperasi dalam ekosistem kontainer yang konsisten. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tahap uji coba Endpoint Production API. Uji coba dilakukan dengan membuka Endpoint Backend Production API melalui browser. Endpoint ini digunakan sebagai health check, yaitu untuk memastikan bahwa layanan backend sedang berjalan dengan normal dan siap menerima permintaan dari klien. Ketika endpoint tersebut diakses, server menampilkan respon dalam bentuk JSON. Nilai sukses bernilai true menunjukkan bahwa permintaan berhasil diproses oleh backend. Status server running menandakan bahwa aplikasi backend sedang aktif. Sementara itu, status database connected menunjukkan bahwa backend telah berhasil terhubung dengan database PostgreSQL. Lalu informasi timestamp menampilkan waktu saat server memberikan respon. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, dapat dilihat bahwa backend berjalan sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat, koneksi ke database berhasil dilakukan, dan layanan backend mampu merespon permintaan dengan baik. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa konfigurasi Docker Compose sudah benar, setiap kontainer yang saling berkomunikasi melalui jaringan internal Docker tanpa kendala. Dengan kondisi ini, backend siap digunakan untuk melayani permintaan dari aplikasi klien, baik dari Android app maupun web admin.
Selanjutnya, pada slide ini kami menampilkan hasil uji coba web server Secure Admin yang berjalan di dalam kontainer Docker. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan beberapa hal penting, yaitu kontainer web admin berjalan dengan baik, terlihat aplikasi dapat diakses melalui browser pada alamat localhost/login yang menandakan web server aktif dan tidak mengalami error. Integrasi antar kontainer berhasil, web admin berhasil terhubung dengan kontainer backend dan database PostgreSQL yang sudah dikonfigurasi melalui Docker Compose. Ini membuktikan bahwa konfigurasi seperti nama database, user, dan password sudah sesuai dan berjalan di jaringan internal Docker. Keamanan autentikasi menggunakan Google Auth. Pada halaman login terlihat bahwa Secure hanya menyediakan login menggunakan Google. Tidak ada login manual menggunakan username dan password. Selanjutnya adalah pengujian kontainer database yang kami lakukan dengan mencoba masuk ke kontainer PostgreSQL, menggunakan perintah docker exec, dan mengakses database SecureDOR melalui PSQL. Hasilnya menunjukkan bahwa kontainer aktif dan juga database SecureDOR tersedia, termasuk konfigurasi yang dibuat pada Docker Compose seperti user, password, dan nama database, serta dapat diakses dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa kontainer PostgreSQL berjalan sesuai konfigurasi Docker Compose dan siap digunakan oleh service lain dalam jaringan internal Docker. Yang terakhir, menguji kontainer media MTX. Uji coba ini kami lakukan dengan memeriksa log langsung dari kontainer media MTX untuk memastikan service streaming berjalan dengan baik. Dari hasil uji coba tersebut, kontainer MTX berjalan dengan baik. Dari log terlihat bahwa konfigurasi media MTX berhasil dimuat, dan semua listener aktif sesuai dengan pengaturan Docker Compose. Selain itu, log tersebut juga mencatat adanya web RTC session yang dibuat, menandakan koneksi klien berhasil diterima oleh server. Hal ini membuktikan bahwa service streaming media MTX aktif dan siap digunakan oleh aplikasi klien melalui berbagai protokol streaming. Yang terakhir, exporting image. Langkah ini dimulai dengan membuat folder khusus yang bernama backup Docker sebagai lokasi penyimpanan file image. Selanjutnya, setiap Docker dari service yang telah dibuat termasuk backend, admin, Postgre, dan media MTX disimpan dalam bentuk file tar menggunakan perintah Docker save. Setelah proses selesai, isi folder backup Docker menampilkan keempat file image dengan ukuran masing-masing yang sesuai, membuktikan bahwa seluruh image berhasil diekspor. Dengan cara ini, seluruh service dapat dengan mudah dipindahkan, diimpor, dan dijalankan pada komputer atau server lain tanpa harus membangun ulang image dari awal. Selanjutnya, sesi demo yang akan dibawakan oleh Saudara Ali. Selanjutnya, saya akan mendemokan yang pertama kali, yaitu menjalankan seluruh service dengan menggunakan command docker compose up minde. Jadi ketika pertama kali menjalankan command tersebut akan nge-build modul-modul yang digunakan. Lalu ketika sudah berhasil nge-build, maka akan sekalian menjalankan kontainer-kontainer tadi. Terdapat 4 kontainer di sini, yaitu PostgreSDB, media server, node backend, dan web admin. Lalu yang kedua akan menjalankan endpoint production API melalui URL localhost API/help. Di sini bisa dijalankan melalui Docker yang telah dibuat tadi. Kita akan mengakses API/help. Nah, di sini database sudah berhasil terkoneksi. Lalu selanjutnya akan menguji coba, yaitu web server menggunakan localhost/login, dan itu bisa diakses melalui Docker juga dengan menggunakan web admin. Maka kita akan diarahkan ke URL localhost/login. Di sini kita bisa login menggunakan akun Google kita.
Dan kami tidak menyediakan login menggunakan akun yang bisa diregistrasi karena hanya menyediakan Google login menggunakan Google Out. Lalu selanjutnya kita akan menguji masuk ke dalam kontainer PostgreSQL menggunakan perintah docker exec lalu mengakses database secure door melalui PQSL. Nah, di sini kita menggunakan perintah docker exec. Lalu ketika sudah masuk ke dalam secure door-nya, kita akan menggunakan \l untuk melihat list database-nya. Di sini sudah terlihat Postgres sudah aktif. Lalu kita akan menjalankan uji coba lagi untuk melihat Docker logs dari media MTX. Di sini kita akan menggunakan command docker compose logs min-tl 9 media MTX. Nah, hasil di sini akan mengeload dari media mtx.yml lalu akan menjalankan ini dan session web RTC akan kita buat. Ya, sekian demo dari saya. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.